Honeymoon di Bali. Waktunya honeymoon. Sudah lama sekali Ronald nantikan, akhirnya malam ini, tidak juga harus menunggu malam. Sampai di Bali, sudah tentu Ronald langsung menginginkan burungnya dijepit oleh lorong basah yang disediakan Mita untuknya. Biarkan burungnya diam dan tidak lagi bersiul. Ronald sudah lelah sekali menahannya. Ronald melihat Mita sudah cantik sekali pagi ini, sudah siap ke Bali dan menikmati honeymoon mereka. Jujur saja, mereka tidak seperti pasangan kontrak lainnya yang menikah karena terpaksa dan tertekan. Mereka terlihat bahagia. Ya, bukan terlihat lagi tetapi mereka memang bahagia bahkan menantikan saat-saat saling mengasihi, memeluk dan mencium dengan mesranya. Ah, tidak sabar lagi. Ada yang ketinggalan, honey? Tanya Ronald saat Mita terus melihat ke arah rumah saat ingin masuk ke dalam mobil. Ada? Jawab Mita dengan wajah khawatirnya. Ambil saja dulu kalau memang penting, bawa saja. Ronald menggosok kepala Mita dengan lembut. Hatiku tertinggal di rumah ini. Ucap Mita tersenyum sambil menatap wajah Ronald. Sepertinya senyum Mita menukar sekali, saat melihat Mita tersenyum, Ronald juga tersenyum dengan sangat hangatnya. Mereka pun bergegas pergi, pagi sekali. Jam 7 sudah berangkat menuju bandara. Tidak lama mobil mereka keluar dari pagar tinggi rumah Ronald, mobil lain masuk. Itu mobil Nessa. Dia tidak terima semalaman Ronald mengacuhkannya. Di mana Ronald? Tanya Nessa saat tepat di depan pintu rumahnya. Tuan dan Nyonya, baru saja pergi Bu. Ucap pembantu rumah Ronald. Kemana mereka? Tanya Nessa mengepalkan tangannya dan pembantu menggeleng. Ini rahasia. Pak Ronald sudah berpesan untuk tidak memberitahu pada siapapun kemana mereka pergi. Ronald, demi wanita murahan itu, kamu mengacuhkanku. Aku sangat yakin kalau wanita itu menggunakan jampi-jampi untuk meluluhkan hatimu. Ucap Nessa masuk kembali ke mobilnya. Terus-menerus Nessa menghubungi nomor ponsel Ronald. Nessa menggunakan nomornya yang lain dan Ronald tidak tahu nomor siapa itu. Ronald hanya meliriknya dan masih sibuk dengan bibir Mita sepanjang jalan. Kenapa dia harus repot peduli dengan telepon orang lain saat ada sesuatu yang menyenangkan di depan matanya? Lebih baik dia mencium bibir merah Mita. Lebih baik dia fokus pada daging mentah yang akan Mita tawarkan padanya. Nanti dia akan mengurus Nessa setelah pulang dari Bali. Tidak sekarang, Nessa tidak sepenting itu saat ini untuknya. Apalagi saat tahu Nessa berbohong, sudah jelas Ronald merasa ada sesuatu yang ditutupi oleh Nessa. Ronald, angkat dulu. Ucap Mita melepaskan tautan bibirnya dan menepiskan tangan Ronald yang sedari tadi menelusup di pahanya. Nomor tidak aku kenal, honey. Biarkan saja, tidak penting. Aku tidak ingin honeymoon kita diganggu oleh siapapun. Sudah aku katakan pada Polo untuk tidak mengganggu kita. Semua pekerjaan aku serahkan pada Polo. Yang membutuhkan tanda tanganku bisa menunggu aku pulang. Ucap Ronald bersandar di kursi sambil membersihkan selai Mita yang masih menempel di bibir dengan jempolnya. Pak Broto, semalam telepon kamu terus. Kenapa sayang? Tanya Mita serius. Semalam dia tidak mau membangunkan Ronald tetapi beberapa kali Broto supir pribadi Ronald menghubunginya. Oh, itu. Tanya kita berangkat jam berapa? Jawab Ronald dengan santai. Padahal nomor Nessa dia ganti menjadi nama Broto. Matilah Ronald kalau tahu itu Nessa. Jangan sampai, honeymoon ini mereka harus sangat romantis. Aku kira kenapa? Ucap Mita kembali bersandar di dada Mita. Mobil masih menuju ke bandara. Padahal Mita bisa saja bertanya langsung dengan Pak Broto yang sedang membawa mobil ini tetapi Mita ingin bertanya dengan Ronald. Honey, jangan tunggu malam, bisa tidak kita lakukan setelah sampai nanti? Bisik Ronald sambil mencium telinga Mita. Bisa, kenapa tidak bisa? Aku tahu kamu sudah tersiksa. Jawaban Mita benar-benar membuat Ronald tersenyum bahagia. Inilah yang dia nantikan, sampai tanpa gangguan dan mereka langsung bercinta. Manja. Kalau seperti ini, suami mana yang tidak betah di dekat istrinya? Kalau tahu menikah dengan Mita bisa membuatnya terjerat seperti ini. Harusnya Ronald persiapkan hatinya. Sayangnya hatinya sudah mulai meragu dan menggila. Apa akan berpengaruh dengan keromantisan kita kalau aku minta siang ini? Tanya Ronald dan Mita menggeleng. Malam nanti, kita lakukan lagi. Kenapa harus khawatir? Aku milikmu. Oh Tuhan.
Istrinya pengertian sekali. Seperti ini namanya pengantin baru. Melakukannya berkali-kali. Ini baru benar. Aku tidak sabar lagi menunggu sampai di Bali. Bisik Ronald dan Mita tertawa. Terlihat sekali burung Ronald sudah ingin terbang. Memang nakal sekali. Padahal sudah dalam sangkar emas, tetapi masih saja memberontak. Seakan tahu sangkar yang lebih aman untuknya, yang tidak menimbulkan huru-hara tentunya. Sampai di bandara, mereka segera berangkat menuju Bali dengan jet pribadi milik kakek Sugondo yang sekarang menjadi milik Ronald. Sayang, Winda tidak jadi pulang ke Jakarta. Tanya Mita saat mereka di dalam pesawat. Tidak, Hani. Mungkin dia akan menyelesaikan beberapa bulan dulu pendidikannya baru dia akan pulang ke Jakarta. Jawab Ronald sambil menatap Mita yang sangat cantik hari ini. Mereka dalam ruangan yang tertutup berdua saja. Tunggu sebentar. Ucap Ronald pergi keluar dan memberikan arahan pada pramugari dan staf yang ikut serta hari ini untuk tidak mengganggu Mita dan dia di dalam pesawat. Sediakan minum setelah lepas landas, setelah itu jangan masuk lagi, aku ingin berduaan dengan istriku. Ucap Ronald dan mereka pun mengerti. Setelah pesawat lepas landas, pramugari menyediakan minuman dan sedikit cemilan untuk pasangan pengantin baru ini. Setelah itu dia keluar dan menutup pintu dengan cepat. Baru saja mereka di atas langit, Ronald sudah tidak sabaran menarik Mita duduk di pangkuannya. Mita, aku sangat menyukai bibirmu. Ucap Ronald mengusap bibir Mita dengan jempolnya dan langsung dia daratkan kecupan yang manis. Tidak, Ronald biarkan Mita bicara. Hanya bunyi decak kecupan saja yang keluar sambil Ronald membuka pakaian yang menggantung itu. Ronald memijatnya dengan sangat lembut sembari mencium bibir Mita. Mita menggeliat menikmati sentuhan yang diberikan Ronald. Aku sudah tidak sabar lagi, benar-benar gila dibuat olehmu. Bisik Ronald. Padahal Mita tidak melakukan apapun pada Ronald. Memang lelaki ini saja yang playboy yang tidak bisa melihat lorong basah dengan kebun yang indah dan wangi rose. Tidak lama lagi kita sampai, kamu sudah tidak bisa lagi menahannya. Tanya Mita menatap mata Ronald. Ronald menggeleng cepat. Tidak bisa, dia benar-benar sudah frustasi dan tidak akan bisa bertahan cukup lama lagi. Sampai nanti, Mita harus mengizinkan burungnya masuk sangkar emas. Hani, bolehkah kita melakukan pemanasan di atas pesawat? Aku pikir sama saja setelah sampai dengan kita lakukan di atas pesawat. Ucap Ronald dengan tidak sabarnya. Jangan gila, Ronald. Banyak orang di dalam pesawat, Mita masih berpikir untuk melakukan itu tapi tidak mungkin dia menolaknya. Padahal aku punya kejutan untukmu. Kalau saja kamu sedikit sabar, kamu akan mendapatkan yang jauh lebih nikmat dari ini. Jawab Mita sambil mencium leher Ronald. Sabar. Ronald melirik ke bawah. Sungguh tangan Mita sudah nakal mengusapnya. Kamu yakin? Tanya Mita lagi duduk di bawah Ronald dan kelakuan Mita membuat Ronald tidak lagi yakin melakukan di pesawat. Oh, wanita ini benar-benar pemain. Dia mengerti caranya. Sampai di Bali, aku ingin tahu apa yang akan kamu berikan, Hani. Ronald penasaran. Apa yang akan Mita lakukan untuknya?